kabarnya? Pasti Pasti luar luar biasa ya. biasa. Nah sekarang adalah hari apa Kak Vera? Hari Minggu Kak. Waktunya kita untuk beribadah. Nah adik-adik udah siap? Oke deh, kalau gitu sebelum kita beribadah, kita harus ngapain dulu sih Kak Vera? Kita harus berdoa dulu Kak. Iya betul. Nah sekarang coba adik-adik di rumah gimana coba sikap doanya? Tangannya dilipat, terus matanya ditutup. Gak boleh ada yang ngintip kiri kanannya ya. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami pada hari ini masih Tuhan boleh berikan kesempatan, masih Tuhan berikan kesehatan, untuk kami boleh beribadah Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ya, supaya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Kak Vera, hari ini ada yang spesial loh. Spesial, apakah yang spesial? Nah itu adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya? Nah kemarin itu Kak, hari Jumat kita ada ibadah apa sih Kak? Jumat kita ada ibadah Jumat Agung. Jumat Agung betul. Siapa ya adik-adik yang ikut ibadah Jumat Agung onsite? Angkat tangannya. Wah pasti banyak ya. Nah Kak, kalau kita kemarin udah Jumat Agung, berarti sekarang kita memperingati apa Kak? Merayakan apa? Jumat, Sabtu, Minggu udah 3 hari lewat. Iya. Oh, hari kebangkitannya Tuhan Yesus Iya Kak. betul. Nah berarti adik-adik harus lebih semangat lagi ya memuji Tuhannya ya. Kita akan sama-sama memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita mau nyanyi ya Kak. Oke, semuanya bangkit berdiri. Yo, coba mana gerak-gerakin badannya. Semuanya nyanyi ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati
Yesus itu udah bangkit, Tuhan Yesus itu udah hidup, berarti kita semua ini udah menjadi seorang pemenang ya Kak? Iya dong pastinya, semuanya pemenang. Iya, nah kita ini seorang pemenang karena bersama siapa sih Kak? Karena bersama Yesus Tuhan. Iya, nah sama kayak lagu ini adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Semuanya masih bangkit berdiri. Semuanya gerak. Harus semangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay, siapa di sini yang menjadi seorang pemenang? Angkat tangannya. Semuanya Kak jadi pemenang. Yeay. Haleluya, kita sudah jadi pemenang adik-adik. Nah adik-adik, karena besarnya kasih Tuhan sama kita adik-adik, kita jangan lupa ya adik-adik untuk tumbuh jadi anak yang taat, yang rajin beribadah adik-adik, jadi anak yang berkemenangan di dalam Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau siapkan hati kita sama-sama ya. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita naikkan pujian dulu bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Tuhan Yesus saat ini ajar berdoa dan bersyukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kami semua dan kuasa kebangkitan Yesus yang selamatkan kami. Ajar juga berdoa untuk Opa Niko, Opa Himawan, Kakak Jitu Kids, keluarga dan teman-teman. Tuhan lindungi dan jaga agar selalu sehat dan kuat. Juga untuk Indonesia dan Presiden Jokowi. Tuhan jaga dan berkati selalu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aja berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama sembah dulu Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian, kita sembah Tuhan Yesus. Kita katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas cinta Tuhan Yesus yang besar, kebaikan Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus sudah mati Tuhan, menebus dosa-dosa kami Tuhan, telah bangkit bagi kami semua Tuhan, sehingga kami semua berkemenangan ya Bapa. Biar di hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, jadi anak Tuhan yang setia, jadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami mau fokus Tuhan, datang dengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau menghormati Engkau ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau jalankan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus pimpin semua kami ya Bapa, boleh tumbuh jadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan ya Bapa. Kami siapkan hati kami saat ini, kami ucap syukur dan berdoa untuk segala kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aduh, capek banget sih ngerjain tugas terus. Ya, airnya habis lagi. Udah aku isi air dulu deh. Apa aja di rumah ini? Rumahnya bagus-bagus. Pasti
Pasti ada barang berharga di sini. Wah. Nggak ada. Mau ngapain itu barang saya? Maling, maling, maling. Eh, Tolong maling, maling, maling. Enggak, Tolongin, enggak, tolongin. maling, Iya, saya itu enggak laptop maling. sama handphone saya. ini laptop saya. Enggak, itu punya saya. Bawa ke Enggak, kantor ini punya polisi, saya. tolongin, Enggak, tolongin. ini punya saya. Kalau itu punya kamu, ayo kita selesaikan di kantor polisi. Enggak, Ayo, enggak, ikut ayo, kami. kantor Ayo. polisi. Cepet, cepet, Ayo ikut kami. cepet, cepet. Aduh, bagaimana bisa keluar dari sini? Ya ampun, kenapa bisa terjadi ya? Tony, kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Papa, aduh, aku nggak tahu. Aku tadi aku mencuri, Pak. Tapi aku nggak mau. Aku udah masuk ke sini, aku nggak enak. Kan ayah sudah bilang, mencuri itu dosa. Iya, tapi tadi aku mencuri buat jajan, Pak. Aduh, tolong keluarin Tony, Pak. Tolong Aku gak bisa berbuat Tony. apa-apa sebagai ayahmu. Minta ampunlah pada Tuhan, berdoalah. Jadikan ini pembelajaran buat kamu. Supaya kelak nanti kamu tidak mengulangi lagi seperti ini. Iya, Pak. Tony menyesal. Tony pengen keluar dari sini. Iya, Tony akan bertobat. Habis keluar dari sini, Tony gak mau mencuri lagi. Maafin ya, Pak. Baiklah, minta maaflah pada Tuhanmu juga. Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Pak. Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi kita di ibadah Jitu Kid. Nah adik-adik, gimana cerita drama tadi? Akhirnya si pencurinya adik-adik ditangkap dan dihukum. Wah, kalau dihukum enak gak ya adik-adik? Sudah pasti nggak enak, apalagi dihukum selama 1 tahun. Sama dengan kita adik-adik. Kak Cencen, adik-adik, kalau kita berbuat nakal, berbuat yang tidak baik, pasti kita juga akan dihukum. Dan kalau kita dihukum, tentu papi mami kita akan sedih. Karena itu kita jangan mau ya berbuat yang tidak baik. Kita harus berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan inginin. Dan kalau kita sudah berbuat yang tidak baik, kita harus minta ampun. Sama siapa adik-adik minta ampunnya? Iya benar, sama Tuhan Yesus. Dan sama papi mami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sama seperti pencuri tadi adik-adik. Dia walaupun nanti setelah 1 tahun ini bebas dari hukuman, dia sudah bebas tapi dia belum bebas dari hukuman dosa adik-adik. Karena itu si pencuri harus minta ampun sama siapa? Iya benar, sama Tuhan Yesus. Dan si pencuri harus berjanji bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Siapa tadi ya yang bisa mengampuni dosa-dosa kita ya adik-adik? Mau tahu nggak? Mau tahu nih? Kalau mau tahu, kakak punya kabar gembira nih. Yang bisa mengampuni dosa kita adalah, ya benar, Tuhan Yesus, seperti kisah yang akan kakak perlihatkan sekarang ini. Yuk semuanya duduk yang manis, kita lihat ya kisah yang selanjutnya ya, oke? Oke deh. Pada suatu malam, Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan dibawa untuk diadili. Tuhan Yesus ditangkap. Memang dia berbuat salah apa? Tidak sama sekali. Tuhan Yesus tidak bersalah. Namun karena para imam dan ahli Taurat memfitnah Tuhan Yesus, karena mereka iri dan dengki. Sebab orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus, sedangkan mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka melaporkan Tuhan Yesus kepada tentara Romawi saat itu. Saat ditangkap, Tuhan Yesus diam saja. Pengadilan itu tidak menemukan kesalahan apapun yang dibuatnya, karena ia hanya melakukan yang baik, menyembuhkan orang sakit, membuat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan,
yang bisu berbicara, bahkan membangkitkan orang mati. Kemudian Yesus dibawa ke Pilatus dan di sana pun Yesus tidak didapatkan kesalahan apapun. Tapi adik-adik, orang-orang banyak itu tetap saja maunya Tuhan Yesus dihukum mati. Maunya Tuhan Yesus disalib adik-adik. Dan setelah Yesus dinyatakan harus dihukum mati, Tuhan Yesus disiksa adik-adik. Seluruh sekujur tubuh Tuhan Yesus luka-luka, berdarah adik-adik. Tuhan Yesus disuruh bawa kayu salib dan Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri. Tapi saat itu Tuhan Yesus sudah gak sanggup lagi berjalan dan dia terjatuh. Terus tentara Romawi meminta kepada Simon yang dari Kirene untuk membantu Tuhan Yesus mengangkat kayu salib itu sampai ke bukit Golgota adik-adik. Wah, kasihan ya. Sungguh kejam itu orang-orang ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Alkitab mencatat mulai jam 12 siang, daerah itu gelap sampai jam 3 adik-adik. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa dan mati adik-adik. Wah, kasihan ya adik-adik. Semua orang termasuk murid Tuhan Yesus percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati. Mereka sangat sedih dan takut. Saat itu seluruh tanah bergoncang seperti gempa adik-adik. Tirai terbelah dua. Dan gak lama itu Yusuf Arimatea meminta kepada Pilatus mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan di sebuah goa. Adik-adik, gimana cerita tadi? Kasihan ya Tuhan Yesus. Dia disiksa, dia disalib. Akhirnya Tuhan Yesus mati adik-adik. Dan dia dikuburkan adik-adik di sebuah ruangan yang disebut goa adik-adik. Kalau zaman dulu orang mati dikuburkannya di sebuah goa. Enggak seperti zaman sekarang di dalam tanah adik-adik. Adik-adik, tapi jangan sedih dulu. Masih ada kisah selanjutnya. Mau lihat? Mau ya? Yuk kita lihat kisah selanjutnya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat ia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya
serta menyembahnya. Hore! Aku penuh sukacita hari ini karena kakak mau merayakan Paskah. Hah? Kak Cencan merayakan Paskah? Emang kenapa ya? Ya iya dong, karena Kak Cencan tadi sudah melihat kisahnya. Adik-adik juga pasti sudah melihat. Akhirnya Tuhan Yesus bangkit dan hidup selamanya. Kuburnya kosong. Seperti lagu ini. Yuk kita nyanyikan bersama adik-adik. Oke, siap ya? Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Iya adik-adik, kubur kosong membuktikan Tuhan Yesus hidup. Dan adik-adik tahu nggak, hidup itu sangat berharga. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita akan ditebus dosanya dan kita akan masuk surga. Tapi jangan lupa loh adik-adik, ada syaratnya untuk bisa masuk surga. Apa sih Kak syaratnya? Yaitu kita harus melakukan kehendak firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Hari Minggu kita ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan tidak boleh melakukan yang tidak Tuhan Yesus inginkan. Contohnya seperti ini. Kakak panggil teman dulu ya. Panggil teman kakak yang satu lagi. Kakak panggil ya. Kak Brenda. Mana ya Kak Brenda ya? Itu dia. Sini Kak. Tolong Kak Cencan ya. Minta tolong bantu pegang. Kakak Brenda di sini deh. Nah, terima kasih Kakak Brenda. Kalau kita minta tolong sama orang lain, kita harus bilang apa? Terima kasih. Itu satu perbuatan baik. Nah di sini ada perbuatan yang tidak baik. Contohnya marah, bohong, apalagi bermusuhan. Nah anak-anak sekolahan itu tuh paling suka bermusuhan. Dikit-dikit, kamu gak boleh di sini ya, kamu di situ ya, aku gak suka sama kamu. Nah itu namanya bermusuhan. Ada lagi bandel, kalau mama bilang jangan ya, tapi tetap dilakukan. Itu namanya bandel. Mencuri seperti drama di awal tadi, suka mencuri, itu perbuatan tidak baik. Ada lagi tidak taat, contohnya malas ibadah, malas berdoa, bahkan malas baca Alkitab, itu namanya gak taat. Nah adik-adik gak boleh ya. Semua dosa ini harus kita hapuskan seperti Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya, dia disalib, darahnya sebagai harga yang harus dia bayar. Adik-adik, darahnya sampai tercurah adik-adik untuk menebus dosa kita. Kita lakukan ya seperti itu ya kita. Tapi di sini ya Janjan akan pakai air dan sebuah kain putih melambangkan darah Tuhan Yesus. Kita mau hapus semua dosa kita supaya kita bisa bersama Tuhan Yesus di surga. Siap ya? Satu dari bawah, bisa nggak hapus? Bisa. Kita hapus semua dosa-dosa kita. Yang tadinya kita suka nakal, suka bandel, suka berbohong, suka musuhan, suka mencuri, kita hapus semuanya. Nah sekarang sudah bersih adik-adik. Itu tandanya dosa kita sudah diampuni. Kita bisa bersama Tuhan Yesus kembali. Tapi kalau sudah diampuni nggak boleh diulangi lagi adik-adik. Oke deh. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Terima kasih Kakak Brenda. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau apa? Apa ya? Itu loh, baca Alkitab. Sekarang waktunya kita Super Word of God. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik yang terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik harus percaya ya sama Tuhan Yesus. Nah sekarang giliran adik-adik untuk baca buka Alkitabnya ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Halo teman-teman Gitu Kids, aku Elin. Aku mau menceritakan kebaikan Tuhan. Aku habis vaksin 2 kali. Aku setelah vaksin 1 dan 2 tidak ada keluhan apa-apa karena Tuhan Yesus baik banget dan menyertai Elin di saat Elin vaksin. Elin bisa ibadah onsite di Gitu Kids. Elin bisa memuji, menyembah, dan menyanyi. Yuk teman-teman, kita ibadah onsite. Yuk teman-teman, bye-bye. God bless. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Semuanya sungguh-sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan segala puji dan hormat hanya untuk Tuhan. Sikap berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami pada hari ini Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa. Tuhan, biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan boleh disenangkan oleh pujian-pujian kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini yang diberitakan Tuhan boleh tertanam, boleh bertumbuh di hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib tidak boleh sia-sia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai Sunday adik-adik. God bless you.